Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di perkuliahan pagi hari ini. Kita akan belajar terkait dengan mata kuliah konsep diri manusia sebagai pribadi. Nah, sebelum kita kontrak perkuliahan, di sini Miss akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah, ya. Kita akan belajar selama 1 semester ke depan itu terkait dengan apa itu konsep diri, lalu perkembangan konsep diri, ya kan? Metode dan cara mengukur konsep diri itu sendiri. Lalu konsep diri sebagai suatu organisasi dari sikap-sikap diri, hubungan konsep diri dengan tingkah laku. Ini kan sudah masuk ke kontrak. Kalau Ibu boleh tahu nih, ada yang nggak hadir nggak pagi hari ini? Siapa yang nggak hadir kira-kira? Hadir semua. Hadir semua, lengkap ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kita ke kontrak perkuliahan. Nah, ini bahan acuannya ya. Oke. Ada buku Ali Muhammad, ada buku dari Brand, konsep diri, ada Bekharok, ada Nur Hisan, ya, ada Uli Yusuf, gitu ya. Lalu selanjutnya di kontrak perkuliahan. Nah, ini orientasi mata kuliah. Jadi kita akan bahas apa itu terkait dengan konsep diri. Lalu kontrak perkuliahannya adalah selama 1 semester ke depan, gimana? Kita setujui, kita tanda tangani dulu. Ada di bawahnya, Mbak, terkait dengan, nah, ini penilaiannya. Kalau ini komponen penilaian ini adalah acuan dari universitas, ya. Jadi kehadiran itu 10%. Lalu kalau tugas dan diskusi itu 20%, ujian tengah semester itu 30% dan UAS itu 40%. Tapi kalau dari Miss, karena ini konsep diri, saya meminta kehadiran itu 30%. Kehadirannya itu 30%. Mengapa? Karena kalau kita tidak tatap muka, kita tidak kehadiran ya, tidak langsung secara belajar bersama-sama, itu nanti kurang pemahaman kita. Ya, pengupasan kita terkait dengan konsep diri itu akan kurang. Jadi saya meminta kehadiran itu 30%, tinggi malah kehadirannya. Begitu ya. Ada yang nggak sepakat kehadirannya 30%? Ayo kita kontrak. Sepakat ya? Oke. Kalau tugas dan diskusi ini mau berapa persen? Berapa? Kalau 20 sepakat? Ya, oke. Lalu ujian tengah semester berapa? 20. Kalau saya setuju 20%. Kenapa? Karena kalau pas kita ujian nanti bisa yang mengawas bukan saya, tetapi tim pengawas dari fakultas ataupun dari universitas, begitu ya. Jadi tidak harus saya yang akan menguji. Begitu juga dengan ujian akhir semester. Iya, 30%. Oke, jadi kita seimbang ya, wajib hadir dengan kepenilaian, sikap, dengan perilaku. Karena apa? Kita mata kuliah konsep diri manusia sebagai pribadi. Jadi kehadiran itu sangat penting. Nah, totalnya tetap 100%. Ya. Lalu ini tuntutan untuk tugas. Kita sepakati ya, setiap individu itu membuat mapping atau resume materi pertemuan. Tugas ditulis dengan tangan di buku catatan masing-masing. Ya, ada yang nggak sepakat? Ada? Oke, setuju. Terima kasih. Lalu untuk kelompok itu membuat makalah lengkap. Ada cover, kata pengantar, daftar isi, dan kepustakaan kelompok. Ya. Ada yang nggak setuju terkait dengan diskusi kelompok nantinya? Tugas kelompok. Oke, poin penilaian
tugas kelompok diskusi. Kan itu ada 20% ya. Jadi nanti yang tidak berdiskusi, tidak menjawab itu akan mendapatkan poin penilaian tersendiri. Ya. Begitu juga sebaliknya, yang suka menjawab, suka diskusi akan mendapatkan penilaian tersendiri. Dan yang terakhir, mengumpulkan resume materi per minggu. Ya. Poin pertama ini dikumpulkan 1 minggu sebelum ujian semester. Ya, kita sepakati ya. Oke, kalau sepakat kita tanda tangani dulu. Ini kebetulan sudah saya cetak. Kita tanda tangani dulu ya. Kita lihat. Ditambah lagi Mbak aturannya di situ. Aturannya adalah apabila terlambat 15 menit, maka disilahkan untuk apa? Keluar. Gitu ya. Oke, kita setujui ya. Saya tanda tangani di sini ya. Ingat ini bermaterai, jadi kalau sudah materai sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau seandainya ada yang mengelak, sudah telat 15 menit masih mohon maaf bu, berarti tidak bisa. Gitu ya. Oke, baik. Saya tanda tangani terlebih dahulu. Nah, ini dia kontrak perkuliahannya. Sudah ya. Sebagai bukti sudah ya. Sudah saya setujui dan kita sudah setuju semua. Oke, kita upload dulu untuk 1 minggu ke depan untuk kita semua. Mohon maaf untuk 1 semester ke depan. Ya. Oke, kita lanjut ke perkuliahan. Ayo coba. Konsep diri, ada yang tahu? Mutiara, Miss. Oke, Mutiara, apa itu konsep diri? Konsep diri kalau menurut Mutiara itu gambaran diri, Miss. Konsep diri menurut Mbak Mutiara adalah gambaran diri. Yang lain ada? Ada yang mau pendapat yang lain? Konsep diri itu apa? Oke, Neng Tria. Kalau menurut pendapat Ria sendiri, konsep diri itu aturan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh individu, di mana itu akan membuat sebagai acuan ke depannya untuk bertindak, Miss. Oke, bagus. Semuanya benar ya, semua masuk dalam bagian dari konsep diri. Nah, kalau menurut Rogers, konsep diri itu merupakan apa yang ada di layar monitor ini apa? Sesuatu konsep yang terorganisasi, yang terdiri dari persepsi tentang sifat, tentang subjek, ya, anggapan tentang hubungan antar diri, tentang orang lain dengan berbagai aspek kehidupan serta nilai-nilai yang melekat pada persepsi ini. Itu menurut Bapak Rogers. Itu konsep diri seperti itu. Nah, kalau menurut Stuart sama student Sandin, ya, konsep diri itu semua pemikiran. Ya kan? Baik keyakinan, kepercayaan, pengetahuan individu tentang diri sendiri, ya, yang mampu mempengaruhi hubungan dengan orang lain, itu konsep diri. Gitu ya. Oh, menurut aku seperti ini. Terus menurut Anda itu mampu mempengaruhi orang lain, itu juga bagian dari konsep diri. Benar juga ya menurut dia gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi konsep diri. Apa dia kira-kira? Apa aja? Apa saja faktor yang mempengaruhi konsep diri? Orang mempunyai konsep yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda, itu pasti ada penyebabnya. Mbak Sarah mau menjawab, kira-kira penyebabnya apa sih kok orang punya konsep diri yang berbeda? Mungkin karena mempunyai pribadi yang unik dan mempunyai ciri khas masing-masing sehingga mereka mempunyai konsep diri yang berbeda. Oke, penyebabnya kira-kira apa kok dia punya konsep diri yang berbeda itu? Mungkin lingkungan sekitar bisa mempengaruhi. Oke, betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk Sarah, nak. Karena lingkungan. Oke, ada nggak di poin sini lingkungan? Di poin faktor penyebab. Satu, Miss. Oke, 1. Orang sekitar Anda, itu juga faktor lingkungan. Ya, lalu apalagi keberhasilan. Tingkat keberhasilan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap konsep diri. Ya, lalu yang selanjutnya
kegagalan. Kita merasa ya kalau seandainya gagal nggak mendapatkan peringkat pertama, merasa apa ya, gagal gitu. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap konsep diri. Menjadi 5. Ya. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada yang 2, ada yang 3. Betul? Betul. Ya. Nih, langsung saya bagi ya biar kompak. 1, 2, 3. Ya, ini kelompok 1. 1, 2. Kelompok 2. 3, ini 2 ini. Kelompok 3, ini kelompok 4. Berdua ini ya, Mas dan Mbaknya. Lalu yang ini kelompok 5. Yang 5 bagian identitas diri, yang 4 bagian peran diri, yang ketiga ada harga diri, kedua ada ideal diri, dan yang pertama ini yang 3 itu gambaran diri. Ya, silahkan dicari apa itu gambaran diri, lalu bagaimana bentuk-bentuk gambaran diri, begitu ya. Oke, silahkan berdiskusi. Nanti saya tunggu laporannya 10 menit lagi. Silahkan ya. Bentuk-bentuk dari gambaran diri, apa itu gambaran diri, ya kan? Sudah diskusinya? Oke, berarti sudah siap untuk maju satu persatu ya. Untuk kelompok 1, gambaran diri, atau kita Itu mix, diacak ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau ke kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silakan maju. Peran diri, silakan maju kelompok 4. Kali bilang tutupin kertas, dia nggak terima. Sudah, oke, kita lihat ya kelompok 4. Nanti yang lain silahkan mengomentari ya. Kamera bocah mana? Itu loh. Ayo. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan tentang peran diri. Jadi peran diri itu adalah pola sikap atau perilaku dengan tujuan diharapkan seseorang itu dapat berada pada posisinya sesuai di posisinya di masyarakat. Peran yang ditetapkan adalah peran di mana seorang tidak punya pilihan. Peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Posisi dibutuhkan oleh individu sebagai akumulasi diri. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. Posisi di masyarakat dapat merupakan stereotip terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran tuntunan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Apa namanya? Mbak Tria nih. Oke, Mbak Tria. Izin bertanya kepada kelompok 4 tadi. Ya. Dari penjelasan Anda ada menyebutkan bahwa peran diri itu dipilih atau dipilih oleh individu. Nah, Iya, betul. yang ingin saya tanyakan maksud dari peran yang dipilih atau dipilih oleh individu itu apa? Peran. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Kasih aplaus. Sudah bertanya mengenai peran diri yang dipilih atau memilih. Jadi seperti penjelasan di atas tadi, penjelasan saya, peran diri itu pilihan atau kondisi kita di masyarakat kayak itu loh. Jadi misalnya kalau tidak usah jauh-jauh lah kita ke lingkungan CIGB. Nah, jadi kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Kan diri kita tuh di situ memiliki peran. Oh, Jadi begitu. dipilih dan memilih. Betul sekali. Ya, kasih aplaus ya. Oke, contohnya sangat real sekali.
sekali, dan itu sangat berpengaruh terhadap cara pandang pemikiran kita. Oh, ternyata memang seperti itu peranannya, si A memang seperti itu gitu ya. Maksudnya seperti itu, dipilih dan memilih itu seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Ada? Cukup. Oke, silakan kasih A plus untuk kelompok 4. Dari peran kita ke ideal nih. Ke ideal diri. Ayo, silakan maju. Ideal diri, silakan maju. Iya. Baiklah teman-teman, kami akan presentasikan tentang Perkenalan boleh biar lebih akrab dan tambah sayang nih sama kelompok-kelompoknya. ya, baiklah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam dan dengarkan saya. Mutiara. Hai. Ceria sekali. Dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan tentang apa sih itu ideal diri. Nah, kalau menurut dari pendapat kelompok kami nih, ideal diri itu merupakan persepsi mengenai individu tentang bagaimana seseorang itu berperilaku berdasarkan dengan standar atau pada nilai tertentu. Nah, ideal diri ini sering disebut dengan cita-cita, keinginan, harapan tentang diri sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi identitas diri yang pertama yakni faktor budaya, ambisi dan keinginan akan kebutuhan mengklaim dirinya bisa menjadi lebih baik atau lebih gagal. Dan hal yang penting yang harus diingat dalam ideal diri itu lebih mengacu kepada bagaimana standar kita terhadap lingkungan masyarakat. Oke, kasih A plus untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 memaparkan terkait dengan ideal diri. Jadi ideal diri itu cenderung sebagai kayak gambaran kita tuh terhadap cita-cita kita, keinginan kita, lalu apalagi harapan kita, itu ideal diri. Ideal saya itu kalau melihat si A itu seperti ini, akan berbeda dengan idealnya si B dan si C lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, kesimpulannya, apa yang Anda dapatkan dari pertemuan hari ini? Setelah kita kontrak selama 1 semester, setelah kita belajar secara bersama-sama, kira-kira apa yang didapat? Ayo, dapat apa hari ini? Boleh disampaikan kesimpulannya, kira-kira dapat apa? Kami Miss dari kelompok 4. Oke, kelompok 4. Boleh tunjuk tangan dulu kelompok 4. Nanti bergantian kelompok 5 ya. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kami tadi, cara konsep diri itu cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita akan dihargai orang kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri. Oke, ya, betul sekali. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Mungkin kelompok 5 ada yang mau menyimpulkan? Baik, izin untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dari hasil mulai dari kontrak kuliah sampai dengan diskusi tadi, banyak hal yang dapat disimpulkan, mulai dari mana kita mengetahui bahwa konsep diri itu sangat penting pada diri kita karena itu merupakan gambaran diri. Selanjutnya ada pembagian konsep diri, terus ada juga tadi menyebutkan, sudah dijelaskan dalam materi bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan konsep diri itu adalah faktor lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Itu semua, dan dari hasil diskusi tadi terkait dengan ideal diri dan peran diri, bahwa setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap orang lain. Jadi setiap inti dari semuanya, kalau kita sudah mempunyai konsep diri yang positif, maka semua akan bisa kita lalui dengan baik. Oke, baik. Ya, terima kasih kesimpulannya kelompok 5. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Ya. Oke, next kita lanjut minggu depan ya. Kesimpulannya sudah disimpulkan oleh semua audiens. Audiensnya sudah sangat luar biasa, sangat antusias. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, untuk kontrak kuliah dan juga
beberapa hari yang akan datang, beberapa minggu yang akan datang terkait dengan selama 1 semester itu yang akan kita pelajari, itu yang akan kita lalui. Jadi nanti kita juga ada diskusi, ada juga kita pretest ya. Nah, ini akan Ibu tes nanti, akan ada tes satu persatu. Seperti tadi kelompok tadi itu juga bagian dari tes gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.